Selamat datang di Pro Bono Channel. Kali ini kita akan meringkas film The Verdict. Diperankan oleh Paul Newman dan Charlotte Rampling. Karena ini spoiler, saya sarankan untuk menontonnya secara langsung. Film diawali memperlihatkan seorang pria yang sedang menyerahkan sejumlah uang. Dan sepertinya ini sogokan. Nama pria ini adalah Frank, dia adalah seorang pengacara. Kali ini dia sengaja datang ke rumah duka. Hanya sekedar basa-basi dengan tuan rumah. Tujuan sebenarnya Frank ini adalah untuk mencari klien, terutama bagi yang mati kecelakaan, pengurusan tuntutan atau waris. Dia pura-pura bahwa dia merupakan kawan dari yang meninggal. Menyerahkan kartu nama pada keluarganya, siapa tahu dia dipakai. Frank ini mendapat info dari koran, namun nahas bagi Frank saat mengunjungi rumah selanjutnya dia ketahuan belangnya dan dia pun diusir. Soalnya anak yang meninggal tahu bahwa ayahnya tidak pernah berteman dengan Frank ini. Meski seorang pengacara, Frank ini termasuk pengacara miskin. Suka mabuk, dan tidak pernah memenangkan kasus. Bahkan dia tidak punya istri. Diceraikan istrinya karena gaya hidupnya. Kasihan dia. Karena diusir, Frank kemudian pergi minum di bar, dan pulang dengan kondisi mabuk berat. Karena frustasi dia kemudian menghancurkan semua barang yang ada di kantornya. Untung ada temannya yang bernama Mick menyadarkannya. Mick juga menanyakan ke Frank, apakah dia sudah ketemu dengan seorang klien yang diserahkan Mick padanya. Frank menjawab bahwa dia belum ketemu siapapun. Mick kesal, sudah dikasih kasus, malahan tidak diurus. Keesokan harinya, bukannya ketemu klien, malahan Frank membuat sebuah pengumuman, bahwa dia tidak ada di tempat. Dan saat ini dia sedang bertemu dengan seorang hakim. Itu hanya akal-akalan Frank saja. Sebenarnya dia pergi minum-minum. Tapi Frank sungguh terkejut, soalnya klien itu ternyata menunggunya. Jadi mau tidak mau, dia menerimanya dengan baik. Klien itu adalah Sally. Dia dan suaminya Kevin memberi kuasa kepada Frank untuk menggugat rumah sakit Saint Catherine Labor. RS itu merupakan milik keuskupan di Boston. Atas kasus dugaan malpraktek yang menimpa adik Sally yang bernama Deborah. Deborah sendiri, disebut-sebut salah diagnosa dokter saat menjalani operasi saat akan melahirkan. Saat itu dia anestesi, pembiusan, padahal dia tidak puasa minimal 8 atau 9 jam sebelum operasi. Akibatnya Deborah lumpuh, tidak bisa melihat, dan kondisinya saat ini dalam keadaan koma. Skin lain memperlihatkan seorang uskup pemimpin RS itu. Dia sedikit takut atas gugatan yang akan diajukan oleh Frank, soalnya dia minta ganti rugi sebesar $6.000. Untuk memenangkan gugatannya, Frank kemudian menemui Dr. Gruber. Dia merupakan orang dalam yang mau mengungkapkan kasus itu. Dia menyatakan, dua koleganya Dr. Toller dan rekannya salah diagnosa sehingga pasien koma. Dia bersedia jadi saksi. Dia pun berjanji dengan Frank bahwa akan kembali bertemu terkait dengan kasus itu dan kesediaannya menjadi saksi. Dan Frank sangat senang. Dia yakin akan menang. Karena senang, Frank pun pergi ke bar dan minum-minum. Saat di bar, dia digoda seorang gadis bernama Laura. Frank sepertinya tergoda. Frank juga membayangkan jumlah uang yang akan diterimanya, dia kemudian pergi menemui uskup. Namun sebelumnya dia ke RS untuk mendokumentasikan kondisi Deborah. Frank terlihat sedih. Uskup menawarkan sejumlah uang ganti rugi sebesar $210.000. Tapi Frank menolaknya. Dia menilai, itu terlalu kecil. Dia akan membawa kasus itu melalui jalur peradilan. Frank pun menemui Mick untuk membantunya memenangkan kasus itu. Sementara itu, pihak RS memberi kuasa kepada Concannon, seorang pengacara terkenal dan memiliki lebih dari setengah lusin anak buah. Dia menyiapkan semuanya dalam menghadapi Frank, dari menguasai berita di media, menyusup mata-mata di kubu Frank dan lainnya. 5 days before we're supposed to go to court, Wednesday evening. I want to amend their profession. The thrust of this. Sementara Frank dan Mick hanya membuka buku di perpustakaan, mencari jurisprudensi yang sekiranya bermanfaat dalam proses persidangan nanti. Usai dari perpustakaan, mereka pergi ke bar untuk minum-minum. Saat sampai di bar, Frank kembali melihat Laura.
wanita yang menggodanya kemarin. Melihat ada Laura, Frank meminta kepada Mick untuk pulang saja, soalnya dia mau bincang-bincang dengannya. Nice. Wonderful for you. Abis bincang-bincang, mereka pun ke rumah Frank. Dan terjadilah, yang belum cukup umur tutup mata ya. Keesokan harinya Frank menghadap Hakim Hoyle, di sana juga telah hadir Concannon. Masih sama, Concannon meminta Frank menarik gugatannya, dan kliennya akan memberi ganti rugi sebesar $210.000, kata Hakim Hoyle. Frank ini menyibukkan dirinya saja. Dan tawaran itu masih berlaku sebelum panggilan sidang. Kalau sudah ada panggilan sidang, kesepakatan itu batal. Frank dengan tegas menolaknya. I've been caught. They want their vindication. I quite agree. Karena sidang tidak terelakkan lagi, maka dilanjutkan dengan pemilihan juri. Setelah selesai pemilihan juri, Frank ditemui Kevin, suaminya Kelly. Dia marah dengan Frank, seharusnya Frank mengambil tawaran Concannon itu, dan berunding dengannya dahulu. Karena dia adalah klien Frank, dan tidak semestinya Frank memutuskannya sendiri. Namun Frank menjelaskan bahwa yakin dia akan menang. Ya, tenang-tenang saja bro, kata Frank. Karena sidang pertama akan dimulai, maka Frank menemui Dr. Gruber, dokter sebagaimana disebut di awal tadi. Gruber merupakan saksi yang akan diajukan Frank, tapi Gruber menghilang tanpa diketahui rimbanya. Karena Gruber tidak ditemukan, Frank menemui Hakim Hoyle, minta perpanjangan jadwal sidang. Tapi Hakim Hoyle tidak bersimpati padanya. Dia tidak mau, sidang tetap lanjut katanya. Frank terlihat kecewa. Karena tidak ada saksi yang akan diajukan, maka Frank menelpon Concannon bahwa dia menerima tawaran uang damai sebesar $210.000. Tapi dia terlambat, soalnya panggilan sidang telah sampai di firmanya Concannon. Karena tidak ada jalan lagi, maka dia minta Mick mencari siapa saja yang dapat dijadikan saksi, bisa saja saksi ahli yang dapat memberi keterangan di sidang peradilan. Dan Mick mengajukan Dr. Thompson, seorang Afro-Amerika. Di sisi lain Concannon melatih Dr. Towler cara bersaksi di sidang nantinya. Dia juga mengajar Jan Bowler cara menjawab semua pertanyaan pengacara. Well, I was one of a group of medical. Asked Dr. Marks to leave the child. Yeah. Besoknya Frank menjemput Dr. Thompson di stasiun balapan. Dia juga menyediakan hotel gratis untuk dokter ini. Frank juga menemui Maureen, kepala perawat yang hadir saat anestesi sebelum Deborah dioperasi oleh Dr. Towler. Dia minta Maureen membantunya menjadi saksi kejadian saat itu. Tapi Maureen menolaknya, malahan dia menyebut Frank ini pelacur. Taunya hanya uang saja, kata Maureen. Frank hanya terdiam saja. Mick mengajari Dr. Thompson bagaimana cara menjadi saksi di sidang peradilan nantinya. Di sisi lain Frank terlihat pusing. Mungkin dia merasa dia akan kalah. Untuk diketahui selama 3 tahun Frank hanya memegang 4 kasus dan semuanya kalah. Saat menjadi saksi Dr. Thompson terlihat sangat pede. Tapi saat Concannon memberi pertanyaan apakah dia seorang dokter spesialis atau tidak, Thompson menjawab bahwa dia hanya dokter biasa dan tidak memiliki sertifikat spesialis. How is that? Through his book. Usai sidang Hakim Hoyle meminta kepada Concannon dan Frank masuk ke ruangannya. Hoyle sangat marah, soalnya saksi yang diajukan oleh Frank tidak berkompeten. Dia juga marah dengan Frank, seharusnya Frank dari awal menerima tawaran Concannon. Dia juga mengancam Frank akan melaporkannya ke dewan pengacara dan sidang akan dihentikan. Kayak peradilah, tapi Frank juga mengancam Hakim Hoyle. Dia disebut Frank tidak netral, sebab dia sempat menanyai Thompson tadi. Frank mengancam Hakim Hoyle dengan melaporkannya ke Komisi Yudisial, Dewan Pengawas Hakim. Tapi Hoyle marah-marah dan Frank pun pergi. Saat keluar dia ditanyai Sally, apakah bisa menang? Tapi Frank menjawab santai saja, tapi sebenarnya dia sedang pusing. Sidang selanjutnya pemeriksaan Dr. Towler, tapi dokter ini menjawab semua pertanyaan pengacara dengan baik. Frank terlihat pusing, untung ada Mick menghiburnya. Itulah teman sejati, selalu ada di saat kita di bawah. Frank pun kembali membuka berkas yang ada. Dia juga heran, kenapa Maureen kepala perawat tidak mau bersaksi. Siapa yang dia lindungi? Akhirnya Frank sadar bahwa selama ini dia tidak melakukan pengecekan penerima si pasien. Dialah yang mencatat semua keluhan si pasien sebelum dianestesi. Apakah dia sudah puasa sebelumnya atau tidak, dan orang itu adalah perawat Kathleen Costello. Keberadaan Kathleen ini juga tidak diketahui, dan hanya Maureen saja yang tahu. Frank menemui Maureen di kapel. Guna mengetahui keberadaan Kathleen, dia berpura-pura bertemu dengan Kathleen di Boston.
Tapi sebenarnya dia sedang memancing Maureen supaya menyebut keberadaan Kathleen, dan dia pun berhasil. She told me. She told you? Is she in town? Frank juga melacak keberadaan Kathleen dengan menelpon semua pihak, dan dia berpura-pura sebagai pejabat yang mengurusi izin perawat. Dia juga ke rumah Maureen melakukan pengecekan tagihan telepon Maureen, dan ternyata Maureen sering menelpon Kathleen. Dan ternyata Kathleen ada di New York, dan dia pun memesan tiket dan langsung berangkat. Di sisi lain, Mick mulai curiga dengan Laura pacarnya Frank. Ternyata prediksinya betul, ternyata selama ini Laura mata-matanya Concannon. Makanya Frank, jangan terlalu percaya dengan wanita yang baru kau temui. Bisa jadi dia pura-pura saja suka denganmu. Frank menemui Kathleen, memintanya bersaksi di sidang peradilan. Dan Kathleen menyetujuinya. Di sisi lain, Mick melaporkan kepada Frank bahwa Laura mata-matanya Concannon. Frank sangat sedih, dan dia kasih bogem ke Laura. Di sidang selanjutnya masih pemeriksaan saksi Dr. Towler. Dia menjawab semua pertanyaan Frank dengan baik. Namun saat Frank menghadirkan Kathleen, Concannon terlihat shock. Dalam kesaksiannya, Kathleen menyebut, saat itu memang dia mencatat dalam buku penerimaan pasien bahwa Deborah menyebut dia mual dan 1 jam sebelumnya dia makan. Namun Dr. Towler memintanya mengubah angka 1 menjadi 9. Seharusnya Deborah tidak bisa dianestesi atau dibius dalam waktu 1 jam itu, karena kondisinya. Tapi Dr. Towler tetap melakukan anestesi, dan akibatnya Deborah koma sampai saat ini. Concannon tidak habis akal, dia menyebut bahwa Kathleen berbohong. Dia juga mempertanyakan apakah Kathleen memiliki salinan daftar pasien atas nama Deborah, tapi sayangnya Concannon salah. Kathleen memilikinya berupa salinan. Concannon menyebutkan bahwa salinan tidak bisa dijadikan barang bukti, dan dia menunjukkan dasar hukumnya berupa jurisprudensi. Dan hakim menerimanya, dan dia juga meminta pernyataan dan bukti yang dibawa oleh Kathleen tidak menjadi pertimbangan juri. Uskup pun merasa senang, karena dia yakin akan menang, dan lepas dari gugatan Frank. Menutup agenda sidang sebelum putusan juri, Frank pun dipersilakan memberikan kata penutup. Kata Frank, terkadang kita tersesat. Keadilan itu sebenarnya tidak ada. Yang kaya menang, yang miskin kalah. Kadang kita muak mendengar orang berbohong, tapi kita pasti mati, dan saat itulah kita menjadi korban sesungguhnya. Terkadang kita ragu dengan penegakan hukum, kata Frank di hadapan juri. Tapi sebenarnya hari ini, Andalah hukumnya. Anda bukan ornamen sidang peradilan. Hakim, pengacara, buku, hanyalah perangkat tapi keyakinan ada pada Anda. Setelah melakukan rapat, akhirnya juri memutuskan Frank memenangkan kasus tersebut. Dia sangat gembira. Saat keluar dari sidang peradilan dia melihat Laura, tapi Frank jual mahal. Mick pun mengajak dia pergi. Laura terlihat sedih, dia mabok. Menelpon Frank, tapi Frank tidak mau menjawabnya. Makanya jangan sakiti laki-laki yang kau anggap tidak bakal sukses. Terkadang kesuksesan itu datang di saat kau tidak di sisinya. Sekian dan terima kasih.